outline untuk menulis sebuah artikel atau tesis, tentunya outline setiap tesis atau artikel itu berbeda-beda sesuai dengan panduan. Kalau panduan di FKM, silahkan nanti diakses sendiri, apa saja yang harus ada, bab 1, bab 2, dan lain sebagainya. Tapi untuk proposal, Bapak Ibu tentunya akan berfokus kepada introduction, juga akan sedikit literatur review untuk kita lihat tinjauan pustakanya. Tinjauan pustakanya itu tentunya bukan berfokus ke definisi-definisi, tetapi semua yang menguatkan supaya kerangka teori yang kita buat itu memang dari sumber yang kaya, hasil dari literatur review. Kemudian metodologi hanya tentunya cara mengeksekusi, rencana kita mengeksekusi penelitian tersebut. Tetapi yang paling penting sekarang adalah yang tadi masalah. Kita tentunya perlu mencari masalah, dan saya rasa masalah-masalah ini itu sudah banyak sumbernya sebenarnya. Apalagi kalau kita bagian dari rumah sakit yang punya akses data, tentunya kita bisa mempercepat tanpa misalnya menunggu persuratan dari kampus. Jadi secara general, mohon maaf. Mohon maaf. Jadi tadi sekarang sudah di bulan Maret ya, dan insya Allah di semester ini tuh kita masih punya waktu April, Maret setengah bulan, April, Mei, Juni, Juli, masih ada 4 bulan, di mana Bapak Ibu bisa mempersiapkan waktunya cukup, sangat-sangat cukup, dan saya rasa semoga setelah pertemuan hari ini, Bapak Ibu bisa berproses, karena kalau sedikit menunda, pertemuan kelima, pertemuan keenam ke atas itu tugasnya cukup padat setiap mata kuliah. Jadi mumpung sekarang dosen-dosen masih di awal-awal, saran saya sebaiknya segera mencari masalah dan menyusun kajian masalah untuk bisa ditentukan juga segera pembimbingnya gitu ya. Nah, secara general tadi saya sampaikan kita cuma akan sampai metodologi kalau proposal, tapi secara keseluruhan di metodologi penelitian ini, di mata kuliah ini, tentunya kita belajar bagaimana cara membuat latar belakang yang baik, membuat literatur review sepertinya ada satu sesi, kemudian bagaimana metodologi, menulis hasil, dan discussion dan conclusion. Nah, di latar belakang ini tentunya Bapak Ibu berfokus ke kenapa kita mau meneliti terkait topik tersebut. Kalau misalnya ketemu dengan pembimbing, biasanya yang pertama ditanya bukan apa judulnya, ya. Jadi yang pertama ditanya itu bukan apa judulnya, tetapi selalu yang ditanya adalah apa masalahnya. Karena tidak semua judul yang kita inginkan itu jelas logical thinking sampai dia terpilih menjadi sebuah topik. Karena yang namanya juga topik, itu kan kita harus tahu apa yang melatar belakangi kita memilih topik itu. Jadi misalnya kita berangkat dari sebuah masalah, ada fenomena, dan tentunya kalau di tesis masalah yang diminta adalah data kuantitatif. Jadi bukan katanya si ini, menurut penglihatan saya, menurut perasaan saya, itu bukan menjadi dasar kenapa kita mau meneliti sebuah masalah. Kalau bisa silahkan dicarikan misalnya hasil rapat yang menindaklanjuti bahwa perlu ada ini, sehingga perlu juga dilakukan penelitian untuk membantu suatu intervensi di rumah sakit, atau misalnya ada memang data-data yang sudah data kinerja yang secara reguler kita dapatkan, kita bisa lihat trennya bagaimana apa yang bermasalah, atau adakah data survei kepuasan atau survei kepuasan pasien atau survei kepuasan pegawai yang bisa menjadi dasar kita untuk bisa menjadikan itu sebuah masalah. Atau juga bisa misalnya data pendapatan yang semakin menurun atau data kunjungan pasien umum yang semakin menurun. Tergantung
kita sukanya di bidang kajian apa. Sekarang kan ada bidang kajian manajemen mutu. Kalau manajemen mutu, Bapak Ibu bisa cari tahu misalnya tentang data patient safety yang tentunya mungkin ada beberapa yang bikin FMEA dan RCA yang di dokumen akreditasi itu. Mohon maaf. Sehingga kalau Bapak Ibu punya akses untuk data-data seperti itu sebenarnya bisa menjadi modal untuk konsul pertama dengan pembimbing. Jadi tolong pada saat bertemu dengan pembimbing, sebaiknya sudah ada masalah sesuai dengan ketertarikan Bapak Ibu di topik apa. Mungkin ada yang tertarik dengan topik manajemen pemasaran misalnya. Manajemen pemasaran sehingga mungkin dia pertama membawa data kunjungan pasien umum saya menurun dalam 3 tahun terakhir atau beberapa trimester terakhir. Kalau bisa sih datanya data tren ya, supaya kita bisa membandingkan bahwa ternyata tidak terlalu cukup bagus data kita untuk pasien umum. Ternyata kita perlu melakukan penelitian bagaimana supaya bisa meningkatkan loyalitas kah atau meningkatkan bagaimana engagement pasien seperti itu. Jadi, misalnya nomor 1 di introduction ini kita akan membahas secara general dulu bidang kajian yang kita mau bahas. Misalnya contoh, kalau disertasi saya itu terkait resilience. Bagaimana resiliensi rumah sakit, sehingga saya akan membahas tentang bagaimana konsep resiliensi di pelayanan kesehatan. Bahwa konsep resiliensi itu sudah banyak diadopsi di bidang kesehatan, kemudian sudah ada awalnya diinisiasi ada Sendai Framework, kemudian resiliensinya ternyata di bidang kesehatan ada banyak terkait tentang gempa bumi, tentang outbreak misalnya. Itu adalah establish importance of your field. Saya mencari tahu dulu secara general resilience dalam rumah sakit itu seperti apa. Oh ternyata selain Sendai Framework, dokumen Sendai itu tentang resilience, dia menekankan pentingnya resilience pada fasilitas kesehatan. Kemudian saya bahas lagi misalnya framework resilience yang selama ini sudah dikembangkan WHO ini mencakup apa saja yang shock yang dihadapi oleh fasilitas kesehatan. Dan setiap vaskes punya tingkat respons yang berbeda. Ada yang bisa lebih baik daripada saat shock itu. Misalnya contohnya COVID ya. Pada saat COVID menerpa semua shock ini di semua rumah sakit menghadapi shock pandemi, ada rumah sakit yang bisa ada rumah sakit yang kolaps, ada rumah sakit yang masih tetap sama, hanya bisa functioning tapi tidak ada perubahan, tetapi ada yang bisa bertransformasi bahkan bisa menjadi bisa coping dengan suasana shock pandemi pada saat itu sehingga mungkin dia lumayan banyak surplus pada saat itu. Itu ada beberapa importance ketika kita masuk ke sebuah topik menjelaskan dan ternyata pada saat itu konsep resiliensi setelah saya masuk di poin 2, kemudian saya masuk terkait oh ternyata resiliensi di pelayanan kesehatan itu masih terlalu general. Belum ada resilience di rumah sakit yang membahas tentang bagaimana rumah sakit menghadapi disrupsi. Kalau di bidang lain penelitian resilience itu lebih ke spesifik condition, misalnya resilience terhadap gempa bumi, resilience terhadap typhoon dan lain sebagainya. Tapi resilience dalam disruption era kemudian dilanjutkan dengan kalau kita misalnya tahu bahwa ternyata penelitian sebelumnya terkait resilience itu belum membahas tentang bagaimana rumah sakit menghadapi selain bencana, menghadapi shock kebijakan, kemudian shock adanya digitalisasi. Oh, dan ternyata saya melihat ada gap. Jadi ada gap, oh ternyata konsep resilience selama ini, khususnya di rumah sakit, itu hanya
fokus ke bagaimana dia menghadapi bencana. Belum ada resilience yang menghadapi disruption yang konteksnya sangat dinamis, perubahan kebijakan dan lain sebagainya. Sehingga saya mau meneliti tentang misalnya bagaimana mengembangkan indikator resilience rumah sakit dalam konteks disruption. Karena semua indikator-indikator yang WHO sudah buat itu masih konteksnya bagaimana resilience terhadap gempa. Jadi semuanya bagaimana listrik, air, dan lain sebagainya. Tapi konteks dinamis yang disruption era dalam kondisi VUCA itu belum ada yang lakukan. Sehingga itu kenapa saya mau meneliti terkait mengembangkan indikator resiliensi rumah sakit di era disrupsi. Clear ya? Secara logik jelas kenapa kita mau meneliti itu. Nah, begitupun nanti ketika Bapak Ibu membuat latar belakang kenapa saya mau meneliti topik misalnya digital marketing. Digital marketing lagi happening. Di secara konteks nasional, pemerintah mendorong untuk kita ada ekosistem digital di fasilitas kesehatan. Dan salah satunya misalnya digitalisasi dalam tools marketing, kita sudah mencoba pendekatan digital untuk upaya pemasaran di rumah sakit. Misalnya ternyata belum selama ini studi terkait pemasaran secara channel pemasaran yang dilakukan semuanya masih leaflet, masih membahas tentang bagaimana secara sosialisasi di papan pengumuman misalnya. Tetapi belum ada misalnya studi yang melihat bagaimana efektivitas upaya marketing digital marketing yang rumah sakit sudah bikin dari sosmed, Instagram dan lain sebagainya itu apakah benar-benar efektif untuk mendatangkan pasien untuk mau berkunjung ke rumah sakit. Dan ternyata penelitian itu ada salah satu senior di Prodi Mars 4, dia itu melihat digital marketing di rumah sakit ibu dan anak, di mana engagement terhadap sosial media ternyata tidak terlalu tinggi-tinggi amat. Orang datang ke rumah sakit itu bukan karena sosial medianya, bukan karena digital marketingnya, tapi karena dia dirujuk oleh BPJS. Sehingga dia mencoba menggali sekarang digital marketing yang ada itu experience-nya pasien seperti apa sih? Apakah memang dia benar-benar membuka, dia melihat konten, itu dia explore, sehingga itu yang menjadi uh, tujuan penelitiannya. Yang menjadi data awal adalah ternyata tingkat engagement terhadap upaya digital marketing rumah sakit itu rendah. Kalau di YouTube kurang banyak viewersnya gitu. Sehingga kan itu kan juga effort punya budget untuk bikin itu. Tetapi ternyata kan selama ini orang nggak perhatikan untuk mau ke rumah sakit itu dengan melihat sosial media itu tadi. Jadi ternyata itu yang menjadi awal kenapa dia mau meneliti efektivitas digital marketing dan pengaruhnya untuk bisa untuk purchase intention ya, keinginan untuk membeli di rumah sakit. Itu tadi 2 contoh untuk introduction. Sampai sini ada pertanyaan? Apakah cukup jelas? Izin bertanya, Ya, silakan. Bu Nurmala, kalau misalnya dimaksud dengan gap itu berarti sesuatu yang belum pernah dibahas atau diteliti atau dikaji lebih jauh ya, maksudnya seperti itu. Ya, jadi gap itu memang seperti ada tidak hanya belum pernah dilakukan ya, tetapi ada hal lain yang menjadi gap. Misalnya ini kan ada grand teori sudah pernah diteliti terkait A terhadap B, B terhadap C, C terhadap D, ada F ke B, F ke C, tetapi ternyata ada yang belum ada variabel yang belum sama sekali digali. Tapi kalau di konteks S2, itu konteks S3 ya tapi. Tapi konteks S2 ini lebih ke melihat masalah. Misalnya di rumah sakit A, standar keselamatan pasien untuk 10 standar, ini ada 3 yang belum memenuhi standar. Dan kemudian kita mencari faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa standar itu tidak tercapai. Dan ternyata salah satunya adalah misalnya ada tingkat
motivasi pegawai untuk mau melaksanakan implementasi patient safety misalnya. Kan untuk mencari faktor-faktor itu kan kita juga perlu terjadi karena uh, secara motivasi pegawai tidak mau menginternalisasikan kebijakan patient safety misalnya. Kemudian ada di jurnal lain bilang, oh ternyata karena kepuasan pegawainya kurang bagus sehingga implementasi patient safety-nya nggak bagus. Jurnal lain lagi ada yang berpendapat, oh ternyata standar yang tadi itu nggak tercapai karena manajemen SDM-nya kurang bagus. Nah, itu kan ada beberapa faktor. Kemudian kita perlu menjustifikasi bahwa untuk di rumah sakit ini konteksnya kita mau melihat dari konteks manajemen SDM-nya misalnya. Karena tadi dari data yang standarnya belum tercapai, selama ini mungkin di job desk yang jelas untuk bisa menjalankan implementasi patient safety itu belum baik. Akhirnya kita perlu melakukan penilaian bagaimana kinerja perawat terkait patient safety-nya, misalnya gitu. Jadi memang ada sumbernya, gitu. Ada sumber yang berkaitan dari sebuah data, kemudian kita mengaitkannya dari teori apa yang menyebabkan sumber data masalah itu tadi terjadi, baru kita menjustifikasi. Kayaknya kalau konteks rumah sakit ini yang mau dilihat. Itu yang bisa mewakili gap juga pada research. Apakah cukup jelas? Mau menambah untuk lebih clear lagi? Gimana? Itu berarti Tadi siapa yang nanya? dasar hipotesanya ya, atau dasar teorinya harus ada begitu ya? Ya, nanti coba kita perlihatkan contoh kajian masalahnya ya. Izin saya lanjutkan dulu, karena kita masih di introduction. Jadi latar belakang itu kan selesai sampai kenapa kita mau meneliti judul itu. Tapi kalau di S2, khususnya di Mars, ada satu subbab, bab 1 yang membahas kajian masalah. Kajian masalah adalah kenapa dari data masalah yang kita dapat, apa saja hal-hal yang menyebabkan masalah itu terjadi, sehingga dari semua faktor-faktor menurut teori kenapa itu terjadi, kita mau memilih salah satu topik, dan itulah topik yang terkait judul kita. Itu nanti saya akan jelaskan di belakang. Lanjut dulu secara outline, lanjut di metode, ini kita mungkin tidak akan jelaskan lebih jauh, tapi ini tentang bagaimana kita mau rencana mengeksekusi penelitian kita, apa desainnya, siapa populasinya, sampelnya, bagaimana cara menganalisis datanya, semua akan dibahas di metode, dan mungkin ada sesi lain yang akan membahas ini. Begitupun dengan result dan discussion. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kita memulai menulis proposal penelitian. Kalau tadi Pak Wandi bilang kita akan mulai dari masalah, benar, kita perlu cari masalah. Kalau bisa tidak perlu memikirkan masalah yang terlalu bagus sekali, terlalu yang kompleks sekali. Apapun masalah yang kita lihat, ada beberapa S1 dia memulainya dari data IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat, atau misalnya data bor yang khusus di rawat inap tertentu, atau misalnya dari data kunjungan pasien di rumah sakit, khususnya pasien umumnya, atau misalnya juga data pendapatan rumah sakit, atau data turnover, ternyata tinggi turnovernya, dan itu bisa menjadi akar masalah yang kita bisa banyak lihat faktornya dari beberapa hal, atau misalnya pendapatan rumah sakit menurun, dan ada banyak faktor yang menyebabkan pendapatan menurun. Dan salah satunya, misalnya kalau setelah kita menggambar kajian masalah, salah satunya misalnya kita mulai dari kinerja layanan dokter misalnya. Bisa saja seperti itu, selama memang ada yang mendukung, ada dasar kenapa kita bilang seperti itu. Jadi semuanya ada dasarnya, namanya juga penelitian ilmiah ya. Jadi bukan
bukan yang tiba-tiba pokoknya saya mau itu judulnya, nggak bisa. Kita harus memang dari awal memilih masalah apa dulu di rumah sakit, kemudian mencari tahu kenapa masalah itu terjadi, itu akan dibuatkan kajian masalah. Baru dari kajian masalah lah, boleh pembimbingnya mau lihat, oh mungkin melihat dari topik, dari perspektif ini gitu. Setelah itu clear, baru kita bisa mendrafting proposal. Jadi saya rasa semua pembimbing di Mars akan memulainya dengan seperti itu. Sampai hari ini apakah sudah ada pembimbingnya masing-masing? Atau baru PA ya? Baru pembimbing akademik? Iya, Bu. Baru PA. Baru PA ya? Biasanya kalau mau dibagikan pembimbing tesisnya, itu segera memasukkan topik. Biasanya sih kan kolektif satu kelas. Dan di mata kuliah ini biasanya Pak Wandi akan mengisi Google Form untuk topik apa yang tertarik. Jadi bukan judul, baru topik saja. Misalnya saya terkait pemasaran di rumah sakit. Kalau mau masuk topik tertentu, misalnya digital marketingnya, boleh dituliskan sehingga nanti akan dipilihkan pembimbing yang memang penelitiannya juga terkait seperti itu, bidang kajian itu. Nah, untuk masalah, sebenarnya data-data awal itu sangat banyak sumbernya. Kalau misalnya yang base-nya di Makassar, data-data residensi itu kan berisi laporan kinerja juga untuk residensi 1 ya. Residensi 1 itu ada yang menggambarkan kinerja rumah sakit. Jadi kalau residensi angkatan ini akan diselenggarakan di 4 rumah sakit, atau mungkin ada senior sebelumnya yang pernah melakukan residensi di salah satu rumah sakit di Kaltim, itu boleh dibuka datanya. Atau misalnya ada yang magang, kemudian laporan magangnya kita bisa lihat, itu juga bisa jadi sumber data masalah yang bisa kita ambil dari laporan magang. Atau juga sekarang kan kelas Balikpapan udah banyak yang sudah selesai semua, mohon maaf. Tapi data-data masalah yang pada tesis mereka itu kan bervariasi. Ada yang data patient safety, ada yang data kejadian insidental, kejadian medical error dan lain sebagainya. Kemudian data turnover, ada yang data kepuasan masyarakat, ada data kepuasan pegawai, itu yang dijadikan masalah. Kalau misalnya mau meneliti di Balikpapan, di RSUD Beriman misalnya ya, itu rasa-rasanya yang angkatan 6 itu sudah punya banyak contoh masalah di dalam tesis mereka. Apakah kita boleh ambil masalahnya mereka? Boleh, karena satu masalah itu bisa saja judulnya berbeda-beda, walaupun sumber masalahnya sama. Nah, kemudian yang menjadi data untuk mencari masalah, ini sebaiknya masalah itu adalah yang bisa dikuantifikasikan. Contoh ini karena pada saat pandemi ya, slide-nya. Kunjungan rawat jalan menurun 30% sejak masa pandemi. Atau contoh masalah lain adalah 20% SDM rumah sakit terpapar dan konflik COVID. Atau pendapatan yang menurun 50%. Jadi ini adalah beberapa contoh data yang mungkin kita punya datanya, kemudian kita men-statement-nya dalam sebuah masalah. Jadi statement masalah itulah yang menjadi dasar kita akan membuat kajian masalah. Jadi kalau belum ada masalah, tentunya akan sangat sulit untuk memulai menulis, karena awal yang paling penting untuk bisa kita disetujui judulnya adalah data masalah yang clear dulu. Jadi silahkan dicari data masalah, dan saya rasa ada banyak sekali referensi dari angkatan sebelumnya. Kalau dia meneliti tentang patient safety, data masalahnya apa? Kalau dia meneliti tentang SDM, tentang engagement, atau tentang kepuasan pegawai, data masalahnya apa yang dia pakai di tesis dia? Atau kalau dia meneliti tentang sistem informasi rumah sakit misalnya, data apa ya yang dia pakai jadi data masalah, itu silahkan diakses. Bisa hubungi Rani dan Kak Fuad untuk melihat tesis angkatan-angkatan sebelumnya. Supaya bisa ada setidaknya inspirasi ya. Kira-kira kalau saya topiknya ini, data masalah apa yang saya butuhkan untuk saya bisa memulai menulis. Gitu.
Ini salah satu contoh kajian masalah, eee, yang nanti kalau kita lihat masalahnya apa, tapi judulnya apa. Jadi yang menjadi masalah di rumah sakit Unhas, ini salah satu saya ambil di tesis salah satu senior. Masalahnya adalah persentase kunjungan pasien umum yang relatif stabil. Dalam 3 tahun terakhir presentasinya cuma 4% dari seluruh kunjungan. Jadi kalau kita lihat kunjungannya relatif stabil dan ini kalau kita lihat pasien yang loyal berarti tidak terlalu banyak gitu. Jadi mengindikasikan tingkat loyalitas untuk pasien umum itu tidak terlalu baik. Sehingga dia mencari tahu kira-kira kalau data kunjungan pasien umum yang relatif stabil atau tingkat loyalitas yang kurang bagus itu gara-gara apa ya terjadi. Akhirnya dia mencari, oh ada referensi yang bilang bisa saja karena tarif rumah sakit pesaing lebih baik. Oh bisa saja karena sistem pembiayaan kita yang kurang bagus. Atau dari secara internal SDM kita kurang bagus, kualitas layanan kita kurang bagus. Tapi bisa juga dilihat dari faktor lain, dari faktor pasien ya. Menurut jurnal atau penelitian yang sudah pernah dilakukan, ya salah satu yang menyebabkan kunjungan pasien stabil mungkin juga faktor pasiennya. Pasien dari segi kondisi ekonominya, kondisi penyakitnya, ekspektasi pasiennya, termasuk perceived value. Jadi perceived value ini adalah nilai yang dia terima dan itu yang mempengaruhi dia mau loyal nggak datang ke rumah sakit atau tidak. Nah, dari semua faktor-faktor yang kita coba gambarkan di kajian masalah, inilah yang menjadi uh, titik awal kita bergaining dengan pembimbing. Misalnya, Prof, saya mau data ini kan data kunjungan dan salah satu yang menyebabkan kunjungan kurang bagus itu karena kepuasan pegawainya tidak bagus gitu, kepuasan pegawainya rendah. Ini kan gambar kita yang bikin ya. Jadi apa saja yang menyebabkan masalah itu terjadi, pembimbing biasanya nggak punya ide. Karena yang membaca dan mencari tahu kenapa masalah ini terjadi kan kita. Jadi silahkan digambar sekomprehensif mungkin kenapa masalah itu terjadi. Kemudian setelah menggambar seperti ini, silahkan memilih salah satu mau melihat masalah ini dari perspektifnya siapa. Misalnya, pada tesis ini dia melihat masalah kunjungan pasien yang stabil itu karena faktor pasiennya. Perceived value yang pasien dapat itu mempengaruhi tingkat loyalitas dia. Dan ini tentunya garis-garis ini hasil dari bacaan gitu. Dan saya rasa ada banyak sekali contoh untuk kenapa itu bisa terjadi. Penelitian-penelitian sebelumnya kenapa masalah itu bisa terjadi itu ada banyak sumbernya. Dan disinilah misalnya Prof, saya mau lihat masalah ini dari perceived value karena ini yang mempengaruhi tingkat loyalitas pasiennya yang kurang bagus. Akhirnya dari gambar kajian masalah ini lahirlah judul penelitian yang disepakati adalah pengaruh perceived value terhadap loyalitas pasien di Rumah Sakit Universitas Hasanuddin Makassar. Sampai sini apakah clear penjelasan saya terkait kajian masalah? Clear, Ibu. Clear ya? Jadi masalah yang sama bisa saja menjadi judul yang berbeda. Ada yang melihat gambar kajian masalah ini, kemudian pembimbingnya melihat dari mungkin pemasaran rumah sakitnya. Sehingga yang menjadi judul dari sumber masalah yang sama bisa saja adalah pengembangan strategi pemasaran rumah sakit Unhas, misalnya dengan menggunakan metode apa gitu. Tapi intinya adalah dia mau mengembangkan pemasaran supaya masalah ini selesai gitu. Jadi semuanya bisa saja perbedaan pendekatan tetapi masalah yang sama selama
memang faktor-faktor ini mempengaruhi masalah itu yang menyebabkan masalah itu terjadi. Misalnya contoh lagi, kunjungannya pasiennya relatif stabil mungkin karena pegawainya yang memberikan pelayanan kurang puas. Jadi salah satu di sini yang menjadi faktor adalah kepuasan pegawai. Jadi kepuasan pegawai mungkin juga karena tingkat organizational citizenship behavior-nya, OCB-nya, rasa kepemilikannya pegawai terhadap organisasi juga kurang bagus. Sehingga dia nggak mau melayani yang benar-benar full effort gitu. Karena dia kepuasan pegawainya kurang bagus, itu yang menjadi salah satu faktor yang menyebabkan masalah ini. Tidak ada pasien yang mau berkunjung lagi karena orang-orang di dalam yang melayani itu memang orang-orang yang tidak puas, orang yang tidak puas dengan sistem. Misalnya itu salah satu faktor yang menyebabkan masalah ini ya. Sehingga judul yang bisa diajukan juga salah satunya adalah pengaruh kepuasan pegawai terhadap tingkat OCB pegawai di rumah sakit. Jadi kajian masalah hanyalah sebagai rasionalitas pertama kenapa kita mau memilih judul itu. Jadi judulnya tuh bukan tiba-tiba mau itu gitu. Tapi memang ada masalah secara kuantitas, supaya dia ilmiah memang harus yang kuantitas. Mungkin ada juga yang melihat data masalahnya dari ulasan Google Review. Rumah sakit Lawang Baji misalnya, dia cuma dapat bintang 2 dan di situ dari segi ulasan ulasan konsumen semuanya terkait gedungnya dan layanannya semuanya kurang bagus. Semuanya bintang 2, bintang 3 keramahannya. Itu juga bisa jadi sumber data juga, jadi data masalah bahwa tingkat kepuasan pasien dari hasil Google Review itu masih cukup rendah. Dan kita bisa lihat apa saja faktor yang menyebabkan itu. Oh, ternyata dari hasil Google itu eh, kenapa pasien tidak puas. Kita bisa cari beberapa penelitian sebelumnya. Ternyata pasien tidak puas karena eh, layanan dokternya misalnya. Pasien tidak puas misalnya karena bisa saja dari segi pasiennya sendiri yang punya ekspektasi terlalu tinggi. Jadi ada banyak hal yang menjadi faktor-faktor. Sekali lagi, untuk membuat kajian masalah ini, faktor-faktornya apa saja yang menyebabkan masalah ini terjadi, itu Bapak Ibu yang bikin. Jadi bukan dosennya yang menentukan apa-apa saja. Silahkan dikepo kenapa masalah ini terjadi, dan meyakinkan pembimbing bahwa saya mau melihat dari perspektif ini. Jadi ada justifikasi kenapa mau judul itu. Ini contoh kajian masalah dengan data masalah yang berbeda ya. Penurunan jumlah pasien umum yang melakukan kunjungan berulang. Rata-rata hanya 5% per tahun. Jadi terjadi data kunjungan berulang itu mengalami penurunan. Kalau di kajian masalah biasanya langsung statement kalimat seperti ini, tapi di latar belakang boleh Bapak Ibu nanti gambarkan tabel bahwa memang terjadi penurunan, dan itu kenapa mau meneliti terkait judul Bapak Ibu ya. Tapi ini kita membahas tentang konteks kajian masalah ya. Kajian masalahnya ini yang di tengah. Tapi yang menyebabkan jumlah pasien umum ini kunjungan berulangnya menurun bisa saja karena citra rumah sakitnya kurang bagus, tarif rumah sakit pesaing, kemudian ada proses bisnis di dalam yang memang kurang baik, atau implementasi patient care-nya masih juga kurang bagus. Nah, dari berbagai macam faktor yang menyebabkan masalah ini terjadi, yang menjadi kesepakatan dengan pembimbing adalah karena ini kunjungan berulang membahas tentang loyalitas, maka dia mau mencari tahu bagaimana apa-apa saja sih yang menyebabkan pasien itu loyal. Sehingga penelitiannya adalah karena ini penurunan kunjungan berulang, yang inilah yang menjadi dasar kayaknya saya perlu meneliti apa saja determinan loyalitas pasien umum gitu di rawat jalan. Jadi penelitiannya akan mencari tahu determinan loyalitas. Kalau berdasarkan loyalty triangle ini kan cuma pendekatan ya, tergantung yang mau menggunakan pendekatan apa.
Sama kayak kepuasan pasien mau pakai importance performance analysis kah, mau pakai patient experience kah yang mau dilihat, itu cuma masalah pendekatan. Tetapi intinya adalah dari masalah yang ini, ternyata yang mau dilihat adalah kayaknya faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien umum rawat jalan di rumah sakit awal bros, misalnya gitu. Nah, next, substansi penting pada proposal, Bapak Ibu akan diminta membuat latar belakang, rumusan masalah, kajian masalah, matriks penelitian terdahulu, kerangka teori, dan kerangka konsep. Pertanyaannya, saya mulai dari mana ya? Sebaiknya kalau saran saya mulai dari kajian masalah dulu. Setelah kajian masalah itu fix dan disetujui oleh pembimbing, akhirnya kan kita tahu bahwa judul kita adalah variabel A terhadap B. Variabel A terhadap B itu baru apa saja variabel di dalamnya itu yang bisa kita bikin matriks penelitian terdahulu. Matriks penelitian terdahulu adalah karena kita tadi sudah sepakat variabel A terhadap B yang mau diteliti, pengaruh variabel A terhadap B, maka semua yang akan kita cari adalah jurnal terkait pengaruh variabel A terhadap B. Itu yang kemudian kita akan membuat matriks penelitian terdahulu. Kalau saya mulainya dari situ. Setelah kita buat matriks, kita sudah baca jurnal-jurnal terkait variabel judul tadi. Oh, ternyata kalau si jurnal A, pengaruh A terhadap B itu variabel-variabel di dalamnya adalah A, B, C, D, E. Kalau jurnal B dengan judul A terhadap B juga, tapi ada subvariabel di dalamnya tuh yang dia lihat dari perspektif berbeda. Dia lihatnya dari KLMN. Oh, kalau jurnal ketiga, pengaruh A terhadap B juga judulnya, tetapi dia melihat dari subvariabel yang berbeda dari X, Y, Z misalnya. Ternyata akhirnya setelah kita punya matriks penelitian terdahulu, kita akan membuat kerangka teori yang lebih kaya. Karena kita sudah punya banyak sumber dari matriks kita, misalnya 15 jurnal aja yang tentang judul itu ya. Ternyata yang mempengaruhi A terhadap B itu variabelnya bermacam-macam, sehingga gambar kerangka teori kita akan sangat kaya, dan itulah yang nanti pada saat kita sudah punya kerangka teori, pembimbing akan menentukan dari variabel yang X, Y, Z aja lihatnya, sama MNO misalnya. Karena kita tadi udah punya banyak sub-sub variabel di matriks penelitian. Dan kita gambarkan di kerangka teori. Di kerangka teori nanti pembimbing akan bilang pilih yang ini saja variabel-variabelnya. Nah, variabel terpilih itulah yang akan membantu kita menggambar kerangka konsep. Setelah kerangka konsep clear, barulah bikin rumusan masalah. Jadi jangan bikin rumusan masalah dulu baru. Biasanya rumusan masalah itu kan yang penting sesuai kerangka konsep. Bahwa ada 4 variabel yang kita mau lihat terhadap apa. Dari 4 itulah yang menjadi tujuan khusus masing-masing. Pengaruh ini terhadap ini dulu, pengaruh ini terhadap ini dulu, sampai 4 tujuan. Itu biasanya kalau kerangka konsepnya udah clear, baru kita kembali ke rumusan masalah. Sampai sini, apakah cukup jelas atau bingung, atau sudah mulai terbayang-bayang stres proposal, Bapak Ibu? Sudah ada gambarannya, Bu. Cuma bingung Kenapa? Masih mau sudah ada bingung? Oke, masih mau minta dilanjutkan lagi, Bu. Makasih. oke. Saya akan lanjutkan ke latar belakang. Ini nanti silahkan dibaca saja. Tapi tadi saya sudah berikan contoh bagaimana alasan kenapa kita mau meneliti itu dan apa kesenjangan yang belum diketahui atau yang menjadi sumber masalah sehingga kita mau meneliti judul ini. Sekarang saya ke matriks penelitian terdahulu dulu ya. Tadi kan kajian masalah udah clear. Pada kajian masalah kita sudah akhirnya bersepakat judulnya terkait loyalitas misalnya. Matriks penelitian terdahulu ini sangat membantu Bapak Ibu untuk melihat kalau judul loyalitas itu variabel-variabel apa saja sih yang dipakai untuk menilai.
Misalnya di sini jurnal pertama dia melihat penelitian terkait loyalitas, variabel yang dia pakai adalah terkait customer value, terkait customer experience, ada customer satisfaction misalnya. Dan inilah yang menjadi variabel yang dipakai untuk dipakai pada jurnal satu ini. Tapi kan pada matriks itu ada banyak sekali yang kita akan lihat, bukan cuma satu judul jurnal, tapi ada beberapa judul jurnal, sehingga kalau bayangkan 10 judul saja dengan variabel yang berbeda-beda, itu nanti Bapak Ibu akan mendapatkan informasi bahwa oh, ternyata customer loyalty itu ada banyak hal yang mempengaruhinya. Ini contoh dari matriks penelitian terdahulu. Misalnya ada sekitar 8 jurnal. Jurnal pertama melihat bahwa ternyata yang mempengaruhi customer loyalty itu adalah perceived value. Dan ini variabel-variabel yang dia teliti. Ini yang menurut. Jurnal kedua melihat ternyata yang menyebabkan customer loyalty itu adalah gap service quality. Ada beberapa variabel juga. Jurnal lain menyebutkan bahwa yang menyebabkan customer loyalty itu faktornya adalah customer satisfaction. Terkait faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien. Sehingga karena judulnya seperti itu, pada saat membuat matriks penelitian terdahulu, saya akan mencari judul-judul jurnal yang membahas faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien. Nah, misalnya saya dapat 10 jurnal nih, terkait faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas pasien. Jurnal pertama bilang bahwa yang mempengaruhi loyalitas pasien itu adalah perceived value. Dengan ini loh, variabel yang dia pakai untuk mengukur perceived value terhadap loyalitas. Kemudian saya buka jurnal kedua. Jurnal kedua, ternyata yang mempengaruhi loyalitas pasien adalah customer satisfaction. Dengan variabel apa saja yang dia pakai untuk meneliti customer satisfaction. Itu baru 2 jurnal. Berarti kalau saya kalau saya misalnya bikin dari awal kerangka teori, maka tadi ini baru kotak perceived value terhadap customer loyalty untuk jurnal pertama. Kemudian ketika saya baca jurnal kedua, saya bikin lagi kotak tambahan customer satisfaction terhadap customer loyalty. Karena saya baru baca 2 jurnal. Besoknya lagi, kan saya punya 10 jurnal nih. Jurnal ketiga, ternyata beda lagi pendapatnya. Ternyata yang menyebabkan customer loyalty itu ternyata salah satunya gap service quality. Akhirnya saya bikinlah kotak gap service quality itu juga mempengaruhi customer loyalty menurut jurnal ketiga. Kemudian saya ketemu lagi jurnal keempat. Ternyata judulnya adalah pengaruh gap service quality terhadap loyalty melalui customer satisfaction. Tapi berarti tinggal saya tambahkan panah. Panah ini melalui customer satisfaction terhadap loyalty. Jurnal kelima, saya dapat bahwa yang mempengaruhi loyalitas itu adalah patient center care. Akhirnya saya bikin lagi kotak baru, karena ada jurnal kelima itu bilang patient center care yang mempengaruhi customer loyalty. Jadi inilah jadi yang mempengaruhi, yang memperkaya gambar ini. Bayangkan kalau ini ada berapa kotak. Anggap saja satu kotak itu dari satu jurnal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Anggaplah ini ada 8 jurnal yang bilang bahwa ini loh faktor yang menyebabkan customer loyalty. Sampai sini apakah cukup paham kenapa gambar ini bisa ada? Kotak. Paham, Bu. Iya, Bu. Paham ya? Kotak. Itu kalau baru 8 jurnal.
Kalau kita bisa lihat ternyata ada 20 jurnal terkait topik itu, bisa saja ada yang sama. Itulah kenapa dari perceived value ke customer loyalty ini ada beberapa nama. Karena bukan cuma satu orang yang lihat perceived value itu mempengaruhi customer loyalty. Ada 5 orang, ada 6 orang, ada 3 orang gitu. Jadi itu kenapa eh, nama-nama di gambar ini tuh cukup banyak untuk setiap dari satu kotak ke kotak customer loyalty. Kemudian, biasanya setelah kita, jadi sekali lagi, kerangka teori ini bisa dibikin setelah Bapak Ibu itu bikin matriks penelitian terdahulu ya. Nggak bisa langsung-langsung gitu. Mireh-mireh. Kenapa? Izin Bu Mala, mau Iya, bertanya. iya, Ini kan berarti sangat tergantung dari kita sebagai peneliti mau baca berapa jurnal ya, Bu? Apakah betul. kalau di S2, maksudnya kan kalau S1 dulu nggak banyak ya, Bu. Maksudnya kalau S2 ini Iya. kita nggak tahu bedanya dengan S1 tuh seberapa banyak kah kira-kira yang harus kami cari gitu, atau nggak apa-apa, yang penting kan kalau dari gambar ini kan kayaknya 9 mungkin ya, Bu ya. Mungkin gitu. Apakah kira-kira Iya, iya. ada arahan gitu, Bu? Terima kasih, Bu. Ya. Jadi sebenarnya kerangka teori itu adalah dasar kenapa nanti kita memilih sebuah variabel mempengaruhi customer loyalty. Selama pada saat kalau di kerangka konsep, sorry, saya agak one step di belakang. Mohon maaf. Jadi dari semua misalnya kita gambar kerangka teori seperti ini, sebenarnya yang di-expect oleh pembimbing adalah bahwa memang bukan karena perceived value mempengaruhi customer loyalty yang kita baca dan ini yang kita mau teliti, ini yang terpilih mau kita teliti. Dia hanya mau butuh bahwa sebenarnya ada banyak variabel lain yang mempengaruhi customer loyalty. Tapi saya cuma mau memilih yang perceived value terhadap customer loyalty saja yang mau saya teliti. Jadi kerangka teori itu dasar bahwa memang variabel itu tuh mempengaruhi customer loyalty. Kenapa kita mau meneliti ini terhadap ini gitu. Ada namanya juga kerangka teori bahwa ada teori di luar dari yang kita pilih. Misalnya kita judulnya adalah perceived value terhadap customer loyalty ya. Tapi sebagai supaya ini memperlihatkan bahwa ini hal yang ilmiah, bahwa sebenarnya ada faktor-faktor lain juga di luar perceived value yang mempengaruhi customer loyalty. Jadi saran saya tidak ada jumlah nominal berapa sebenarnya yang baik, karena yang namanya kerangka teori itu bukan hal yang spesifik. Misalnya cuma mau bikin 2 kotak perceived value terhadap customer loyalty, ini tentunya tidak bisa disebut sebuah grand teori. Namanya juga kerangka teori ya. Jadi ada banyak teori-teori yang bersumbangsi untuk satu variabel. Jadi sebaiknya saya tidak bisa bilang 3 bagus, 4 bagus, se seyaki, se sekemampuan Bapak Ibu meyakinkan pembimbing ya. Karena ada juga pembimbing yang 3 teori aja dia udah cukup gitu. Ada yang pembimbing yang memang harus segrand seperti ini misalnya. Kalau Pak Cali, saya rasa beliau yang masa harus segrand-grand mungkin. Jadi, tapi sekarang kan udah banyak tools AI Bapak Ibu untuk membantu pengaruh A terhadap B. Ada mana saja jurnalnya. Tinggal diklik masing-masing, cari variabelnya, terus digambar. Untuk mengekstrak, mensintesa informasi dari jurnal, Bapak Ibu misalnya mau mengeluarkan judul, tujuan, variabel, dan metode dan hasil. Ini juga bisa bantuan AI. Tinggal upload jurnalnya, terus perintahkan tolong ekstrak informasi terkait apa tujuan penelitian, apa variabelnya, apa metode yang digunakan, dan apa hasilnya. Itu juga bisa sebentar, bisa sehari. Kalau Bapak Ibu memang mau tidak mau membaca sampai detail. Cuma ya hati-hati, memang AI itu sangat membantu untuk kita mengisi ini tabel. Kita tinggal memerintahkan tolong diekstrak informasi ini. Tapi pada saat proposal
atau pada saat ujian tetap akan ditanya penguasaan teorinya gitu. Jadi walaupun misalnya mau mendapatkan bantuan AI untuk mengekstrak informasi judul, tujuan, variabel, tidak mau baca jurnalnya semua berhalaman-halaman itu, setidaknya Bapak Ibu tahu secara konsep ini variabelnya bahas tentang apa gitu. Nah, jawab yang tadi sama sekali tidak ada standar minimal. Tergantung pembimbingnya udah puas apa belum melihat kerangka teorinya. Itu aja sih Bapak Ibu. Sangat relatif. Kalau saya termasuk yang grand teori itu perlu cukup komprehensif. Grand teori itu cukup komprehensif. Ini contoh yang lain. Ada penelitian terkait analisis segmentasi. Waktu itu penelitian ini tentang rumah sakit Unhas kan baru ya. Rumah sakit pendidik, nama Unhas melekat di nama rumah sakit. Dan mungkin di Makassar pada saat itu tidak ada rumah sakit yang nama universitas. Dan secara marketing, riset pemasaran, ketika ada brand baru rumah sakit, kita perlu tahu segmennya kira-kira ada nggak ya yang mau datang ke rumah sakit itu. Minimal ketika dia tahu nama rumah sakit Unhas, dia tertarik tidak. Dan ini ada salah satu kerangka teori pada penelitian itu. Bahwa untuk melakukan analisis segmentasi, ada beberapa teori yang digunakan untuk mengukur, melakukan analisis segmentasi. Jadi dia mau melihat di kota Makassar ini, kalau dia melihat rumah sakit Unhas sebagai rumah sakit baru, kira-kira ada berapa segmen ya yang melihat dari perspektif rumah sakit Unhas sebagai rumah sakit baru. Berapa segmen yang terbentuk. Jadi untuk pertama di kerangka teori dulu sebelum saya jelaskan hasilnya. Kerangka teori ini membahas tentang kalau kita mau melakukan analisis segmentasi di pasar, ada beberapa teori yang menyebutkan bahwa menurut jurnal A, untuk menilai segmen ini bisa pakai ini, age, marital status, gender, dan lain sebagainya. Ada juga jurnal Kotler, teori Kotler. Kalau kita mau melakukan analisis segmentasi, variabelnya ini loh, karakter demografi, geografi, psikografi, perilaku. Ini satu bacaan. Bacaan lain, menurut Rao dan Steichel, ini ada beberapa variabel untuk melakukan analisis segmentasi. Jadi setelah banyak digambarkan, kemudian kita sebagai peneliti karena punya keterbatasan, tidak mungkin kita mau melihat ini semua, karena ini kan grand teorinya. Saya maunya melihat analisis segmentasi rumah sakit Unhas dari yang ini saja deh. Ini yang titik-titik putus-putus ini adalah yang diputuskan oleh peneliti, saya mau melihat dari variabel ini saja. Karakteristik demografi, tapi variabel yang ini. Karakteristik geografi cuma mau lihat lokasi tempat tinggal. Karakteristik psikografi dari kelas sosial dan gaya hidupnya, dan karakteristik perilaku ini seperti ini. Ini yang menggambarkan, ini yang titik-titik adalah yang diteliti. Sehingga semua yang di luar ini tidak diteliti oleh peneliti. Dia mau memilih variabel atau konsep, satu konsep ini saja yang akan dipilih untuk dieksekusi di penelitian. Jadi untuk melakukan analisis segmentasi, dia memakai teorinya Kotler untuk mengukur segmentasi. Contoh lain, kerangka teori. Ada yang mau melakukan pengukuran komitmen organisasi. Tapi ini kalau S1 ya, cuma satu variabel. Komitmen organisasi itu ada beberapa teori. Menurut Brooke, ada Casio, menurut ini, ada menurut ini. Ada 4 saja yang dia pakai. Dan dia memutuskan saya mau memilih yang menurut Casio saja. Biasanya saran kenapa kita memilih sebuah teori itu yang akan diteliti adalah biasanya anggaplah kompensasi ini kayaknya udah dibahas di teori yang lain, atau ini yang paling komprehensif. Itu juga nanti ada justifikasi, tapi tidak usah sibuk memikirkan justifikasinya dulu. Biasanya juga pembimbing akan membantu untuk memilih yang ini mau saja yang menjadi variabel yang akan diteliti. Jadi kerangka teorinya sebesar ini. Nah, pada saat kita sudah pilih bahwa saya mau lihat
komitmen organisasi dari salah satu teori ini saja, inilah yang akan dilanjutkan ke kerangka konsep. Contoh ya, tadi kerangka teori pertama itu membahas loyalitas. Loyalitas itu kalau menurut gambar kerangka teori pertama, dia melihat ada perceived value yang mempengaruhinya, ada database management, ada gap service quality juga. Mohon izin saya cas dulu ya laptopnya. Oke, kembali yang tadi ya. Tadi saya memperlihatkan sepintas kerangka konsep itu adalah yang isinya cuma ini terhadap ini terhadap ini terhadap ini. Dari mana sumbernya? Kenapa ini saja gambar kerangka konsepnya? Itu dari kerangka teorinya tadi bahwa dari semua variabel yang mempengaruhi customer loyalty, ada gap service quality, ada perceived value, dan database management. Yang ini yang saya mau teliti. Jadi semua yang kita putuskan di kerangka teori, nanti silakan diskusi dengan pembimbingnya, mau lihat dari mana, itu bisa menjadi dasar kita menggambar kerangka konsep. Contoh ini kan tadi 1, 2, dan 3. Kalau kita lihat, ada perceived value, ada database management yang mempengaruhi loyalitas pasien. Ini contoh kalau dari kerangka teori yang tadi, kemudian masuk ke kerangka konsep. Contoh lain, tadi kita udah lihat kerangka teori segmentasi ya. Dari semua teori terkait analisis segmentasi, yang ini, peneliti dan pembimbing bersepakat mau teori Kotler aja deh yang kita pakai untuk penelitian ini, untuk bikin instrumennya. Akhirnya, yang digambar di kerangka konsep adalah tentunya variabel-variabelnya Kotler saja. Semua yang di luar yang terpilih ini tidak akan masuk di kerangka konsep. Sehingga yang masuk hanya gambar karakteristik demografi, karakteristik geografi, psikografi, dan perilaku. Contoh terakhir, komitmen. Ini kerangka konsep, sumbernya dari, kalau kita lihat kerangka teori komitmen tadi, ada banyak faktor-faktor terkait komitmen ya. Tapi berdasarkan kesepakatan kita dan pembimbing, atau kita berhasil meyakinkan pembimbing, saya mau lihatnya dari Casio saja deh teori ini, sehingga instrumen penelitian saya akan membahas 9 ini. Sehingga yang di luar yang terpilih pada kerangka konsep itu akan tidak digambar lagi, yang muncul hanya 9 subvariabel Casio terhadap komitmen. Jadi kualitas kehidupan kerja mempengaruhi komitmen itu, tadi dia pakai teorinya Casio yang 9, itulah yang dipindahkan menjadi kotak-kotak di kerangka konsep. Kalau kita lihat tadi di sini ada 1, 2, 3, sampai 9, ini yang kita pindahkan kerangka konsep kita adalah 1 sampai 9 juga. Sampai sini apakah clear Bapak Ibu? Bingung? Clear, Bu. Clear ya? Yang lain gimana? Ibu mohon izin bertanya. Ya. Ini nanti ketika kita memilih teori yang kita sepakati bersama pembimbing tadi itu, apakah nanti akan dijelaskan ya kayak alasannya kenapa pada akhirnya kita memilih jurnal atau teori tersebut gitu, atau seperti apa? Biasanya memang
justifikasi ke variabel yang dipilih itu memang sebaiknya ada. Tetapi untuk maju proposal saja, Bapak Ibu, jadi saya membocorkan rahasia, selama Bapak Ibu itu memenuhi semua isi-isi dari subbab sampai metodologi itu selesai, apapun isinya belum ada justifikasi, biasanya sih udah diokekan maju proposal. Jadi tidak dikejar sampai kenapa pilih dari 5 teori ini mau memilih ini. Itu biasanya sih nggak dikejar sama pembimbing. Tapi sebaiknya ketika memang juga mau memilih, kita setidaknya ada alasan kenapa memilih. Misalnya, dari 5 teori tadi yang ada instrumennya dan digunakan untuk di rumah sakit, baru teori ini. Kalau yang lain tuh belum. Itu misalnya alasan kita memilih ya. Atau kalau kita alasan memilih ini karena 9 ini tuh sudah mewakili variabel lain di teori lain. Kalau teori lain itu cuma penyelesaian konflik dan pengembangan karir yang dia bahas. Kalau teori si C cuma bahas komunikasi dan kompensasi. Tapi kalau di teori ini tuh lebih komprehensif, misalnya itu. Itu boleh menjadi alasan kenapa kita memilih teori itu. Tapi sekali lagi, proposal untuk diizinkan Bapak Ibu ujian proposal itu tidak sampai sedetail itu dikejar. Bahkan pada saat proposal pun Bapak Ibu akan menerima banyak sekali masukan dari pembimbing dan penguji. Jadi suasana proposal itu tidak semenakutkan itu. Proposal itu hanya mencatat aja terus menerima masukan. Perkaya teorinya, perkaya pilih konsep ini deh, atau ganti sampelnya ini aja, misalnya gitu. Jadi nggak sedetail itu Bapak Ibu untuk menentukan Bapak Ibu maju ujian proposal. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, terima kasih Ibu. Ya, tapi intinya adalah Bapak Ibu menyelesaikan draft 1, bab 1, 2, 3. Sekali lagi, ada pertanyaan lagi sebelum saya lanjut? Cukup jelas untuk kerangka konsep? Kalau jelas, nah biasanya dari kerangka konsep inilah yang membuat kita bisa membuat tujuan penelitian. Yang di awal setelah latar belakang itu kan ada rumusan masalah dan tujuan penelitian ya. Secara judul, tujuan umum penelitian ini adalah pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen organisasi di rumah sakit, bla bla bla. Tujuan khusus, 1, melihat pengaruh kompensasi terhadap komitmen organisasi di rumah sakit, bla bla bla. Tujuan khusus 2, pengaruh komunikasi terhadap komitmen terhadap rumah sakit, bla bla bla. Sampai ke tujuan 9, rasa aman, pengaruh rasa aman terhadap pekerjaan terhadap komitmen organisasi di rumah sakit, bla bla bla. Jadi itulah kenapa tadi saya sarankan rumusan masalah dan tujuan penelitian jangan dibikin di awal. Karena itu akan berdasarkan kerangka konsep Bapak Ibu. Kalau kerangka konsepnya di sini ada 9, maka tujuan penelitiannya, tujuan khususnya akan ada 9 juga, sesuai dengan gambar kerangka konsep kita. Begitupun rumusan masalahnya. Rumusan masalah itu kan hanya bentuk pertanyaan dari tujuan ya. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap komitmen? Bagaimana pengaruh komunikasi terhadap komitmen? Dan seterusnya. Jadi saran saya rumusan masalah, tujuan penelitian itu terakhir dibuatnya. Setelah kita sepakat kerangka konsepnya ini udah disetujui. Silahkan nanti hubungi Rani untuk menanyakan pedoman penulisan tesis. Saya nggak yakin kalau ini yang terbaru, Bapak Ibu. Sepengetahuan saya yang ungu, tapi mungkin ada lagi yang baru. Silahkan ditanyakan. Tapi intinya adalah silahkan Bapak Ibu berproses. Mulai dari kajian masalah dulu. Setelah kajian masalah, keluarlah judul. Dari judul, buatlah matriks penelitian terdahulu. Supaya bisa dicicil, silahkan mengejar. Yang pertama yang paling mengejar pembimbingnya adalah fixkan judul. Setelah judul fix, dari sumber masalahnya diterima, silahkan mencicil, mendownload jurnal. Ada kan yang biasanya nggak suka baca
online ya, nggak suka baca di laptop. Pada saat saya juga disertasi itu saya ingat saya lagi hamil 20 minggu, udah trimester 3, mau ujian. Kemudian saya ngeprint tuh 20 jurnal terkait resilience untuk bisa bikin kerangka teori yang sangat-sangat grand. Jadi sambil menyusui, terus saya baca satu jurnal, terus saya stabilo lah variabel-variabel apa di jurnal itu. Terus di dinding saya nempel kertas manila 2, terus saya tulis di situ variabelnya. Satu jurnal saya baca, saya bikin satu kotak dengan tabel variabelnya. Udah besok satu jurnal lagi, saya stabilo variabel apa di jurnal itu, terus saya tulis lagi lah di kertas manila di dinding, tambah lagi satu kotak. Oh, ternyata ini yang mempengaruhi ini. Sampai 20 jurnal itu selesai, akhirnya gambar saya di dinding cukup kompleks. Kenapa saya mau sekompleks mungkin? Karena kalau disertasi itu kan kita mau mengejar novelty, apa yang belum diteliti orang, sehingga kita mau membuat disertasi. Sama kalau Bapak Ibu bikin matriks penelitian, bikin kerangka teori tadi, yang ini bisa dicicil, kalau mau satu kotak satu hari juga bisa. Jadi Bapak Ibu masih ada berapa hari, 7 hari, 7 hari mau bikin kerangka teori, itu ada waktu yang sangat lowong. Tapi sekali lagi, tadi saya bilang AI sekarang udah banyak. Bapak Ibu bikin matriks penelitian terdahulu, meminta ekstrak variabel apa saja yang diteliti dari 10 jurnal itu juga boleh. Misalnya nggak punya waktu kayak saya ngeprint, terus ngestabiloin dulu satu-satu variabel di jurnal itu, baru bikin gambar ini. Setelah gambar ini kan baru kita sepakat bikin kerangka konsep, baru kita kembali ke rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jadi silahkan disiasati karena kita kan sambil bekerja ya. Silahkan disiasati. Yang menurut saya yang paling penting pertama adalah silahkan kejar masalah penelitian dan judul. Setelah itu Bapak Ibu bisa bekerja mandiri untuk membuat kerangka teori, kerangka konsep sampai ke bagian tesis yang lain gitu. Ya, apakah cukup jelas sampai sini? Saya di sini kebagian untuk menjelaskan kerangka teori dan kerangka konsep saja sebenarnya, tapi saya coba menjelaskan